Ya, pemirsa, apakah Iran akan tetap ikut Piala Dunia? Kini keputusannya ada pada Iran. Jika tidak ikut, apakah memang harus ada penggantinya posisi Iran? Jika iya, negara mana yang secara aturan mainnya menggantikan Iran? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola. Ada Bang Effendi Ghazali bersama kita sore ini. Assalamualaikum, selamat sore, Bang Effendi. Waalaikumsalam, selamat sore Juno dan pemirsa. Bang, ini gimana nih Bang ceritanya gonta-ganti kayak gini? Tapi ini kan baru usulan. Tapi kalau Bang Effendi melihat possibility-nya seperti apa Bang? Untuk Iran ikut Pildun plus juga kalaupun tadi Itali, gimana Bang? Ada tiga hal Juno. Yang pertama tentu ada tadi ya Paolo Sampoli ini. Ini kan utusan khususnya Trump ya. Kalau soal komunikasi Trump ya kita anggap kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak aja lah. Angin lalu. Sama seperti kadang-kadang dia nyerang, kadang-kadang dia bilang gencatan senjata gitu ya. Yeah. Antara iya dan tidak aja lah presiden yang kalau bicaranya suka-suka dia lah. Mudah-mudahan juga cepat selesai lah masa jabatannya ya. Nah yang kedua tentu Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada ini sendiri ya. Secara logika sepak bola ya nggak mungkin ada usulan Paolo Sampoli ini gitu. Karena ya bagaimanapun itu memang sudah urutannya setelah melalui seleksi yang sedemikian rupa di hampir seluruh penjuru dunia memang ini Iran gitu. Dan yang ketiga kita harus mencatat bahwa Iran layak kok ke Piala Dunia karena penampilannya yang luar biasa pada babak penyisihan di Asia. Dan kemudian dia sudah 7 kali lolos ke Piala Dunia dan 4 kali berturut-turut terakhir Juno. Ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Italia itu 3 kali terakhir malah memang nggak lolos gitu ya. Dalam konteks prestasi walaupun peringkatnya ini memang Italia lebih tinggi 12 Italia 21 Iran ya. Semacam terbalik tuh angka 1-2 2-1 gitu. Nah tapi di puncak semua itu tentu saja menarik untuk melihat betapa Italia sendiri dengan sangat cepat membantahnya ya. Jadi Menteri Olahraganya Andro Abodi, kemudian Buon Liquifico, Ketua KONI-nya ya, semacam Komite Olahraga Nasional Italia, serta juga Menteri Keuangannya itu ya, Giancarlo Giorgetti sudah mengatakan itu ada 3 kata kalimat mereka. Itu usulan yang tidak masuk akal, itu usulan yang memalukan, dan yang ketiga katanya sepak bola itu jalur prestasi, bukan jalur politik. Jadi agak tegas kalau tadi dikaitkan dengan keinginan memperbaiki semacam hubungan politik yang menegang gitu Juno. Sepakat Bang, karena kita bicara bola kan yang kita bicara kalau namanya olahraga tuh sportivitas, fair play ya Bang. Nggak ada tuh tiba-tiba gujuk-gujuk ada yang datang menggantikan orang yang sudah mengikuti proses ya Bang ya. Oke, Bang Effendi, kalau kita melihat juga sikap Iran, kita tahu ya Piala Dunia ini memang agak kontroversi, masih dalam suasana perang dan ya lagi-lagi digelar di negara-negara termasuk Amerika selain 2 negara lainnya. Anda melihat Bang Effendi, apakah Iran tetap akan pergi nantinya atau mereka juga masih berpikir untuk saat ini Bang? Agak naik turun suasananya karena kebetulan Juno dan para pemirsa kami bersama dengan teman-teman pencinta sepak bola ya di Indonesia waktu itu diikuti dengan para legend juga. Jadi para legend itu ada Heri Kiswanto, Ruli Nere, ini kami dari aneka agama ya. Kemudian juga ada Tengku Khairul Wizal, Salmon Siagian, M. Nigara, Yesayas Octavianus, saya, Edisa dan lain-lain. Kami datang ke kedutaan besar Iran justru untuk mengatakan jangan menyerah, jangan mau takut dengan pernyataan dari Trump yang waktu itu mengatakan ya, dan kita ketemu dengan duta besar Iran ya, Muhammad Baroujedi. Nah pada waktu itu kita mengatakan jangan mau dong takut dengan apapun yang dinyatakan oleh Trump gitu. Trump kan kurang lebih waktu itu mengatakan silahkan saja mereka ada di sana, tetapi soal keamanan dan keselamatan nyawa tanggung jawab masing-masing gitu Juno, kurang lebih ya. Betul. Walaupun Presiden FIFA Infantino pada saat terakhir 31 Maret menyatakan nggak ada masalah, semua itu akan tetap dijamin ya oleh tuan rumah maupun oleh FIFA. Nah jadi mereka naik turun. Pada waktu itu tim dari kedutaan Iran ya termasuk juga Pak Yahya Jahangiri, Menteri Atasi Kebudayaannya menyatakan dia akan menyampaikan pesan kita dan langsung berusaha menghubungi coach dari tim Iran waktu itu, cuma karena terlalu pagi belum bangun, tetapi kemudian menyampaikan kepada kita bahwa, dan memang sempat muncul di media bahwa tim Iran akan tetap bermain di Piala Dunia. Nah memang 1-2 hari ini kita mendengar ada semacam kalimat-kalimat bahwa kami memang masih menunggu kepastian. Menariknya Juno, karena mereka itu kan harus bermain di Los Angeles dan Seattle ya.
di Los Angeles tidak akan ada masalah. Ini mereka di grup G ya, bersama dengan Mesir, kemudian Belgia dan Selandia Baru. Yang jadi masalah itu pada tanggal 27 Juni nanti, kalau main di Seattle. Seattle ya. Kenapa masalah? Karena di Seattle pada tanggal tersebut ada yang dinamakan Seattle Pride Festival. Itu adalah festival LGBTQ+. Ya. Salah satu yang agak besar di Amerika Serikat gitu ya. Nah, itu bagaimana itu pertemuan antara ya katakanlah ya semacam festival besar dengan pertandingan Iran yang waktu itu akan berhadapan dengan Mesir. Tapi saya rasa kalau sepak bola kita pisahkan dari festival seperti itu nggak akan ada masalah, Juno. Oh iya. Karena umum, itu dua hal yang berbeda sebenarnya Bang ya. Yang lebih bermasalah itu tuan rumahnya itu Bang. saya kan agak sering lah ya ke Piala Dunia ya. Saya Piala Dunia pertama saya 1990 Italia Novanta waktu itu. Nah, saya sih masih berharap sebetulnya Piala Dunianya jangan di Amerika gitu. Nah, jadi ditunda sajalah ke Desember gitu. Ini sebenarnya pertanyaan saya Bang yang sudah saya siapin. Kalau kita lihat sejarah Bang ya, ada beberapa kali memang Piala Dunia ditiadakan, ditunda karena memang ada waktu itu ada perang juga, ada kondisi politik dari tuan rumah yang memang tidak memungkinkan. Kalau kita lihat situasi seperti ini Bang, Amerika menjadi salah satu tuan rumah. Apakah Bang Effendi melihat bisa opsi itu kita gunakan atau FIFA juga harusnya lebih tegas karena ya walau gimana pun kita lihat ya mereka penjahat perang loh. Ya, saya ingin mengatakan itu harapan saya ya. Jangan harapan semua juga dan harapan sebagian besar dari kita kalau bisa janganlah tuan rumahnya Amerika. Tetapi sepertinya mungkin harapan kita tidak akan tercapai ya. Piala Dunia tetap akan dilaksanakan. Nah, Amerika, Kanada dan Meksiko tentu saja pada bagian kedua yang kita ingin nyatakan sportif, yaitu bahwa ini pelaksanaan juga harus bagus, menjamin seluruhnya, termasuk Iran ya, dan pada bagian lain kita juga ingin menyatakan mudah-mudahan lah Iran juga tetap pada ujungnya nanti akan menyatakan kami tetap berangkat ke Piala Dunia. Karena kalau kita hitung ya dari 44 negara yang tampil, lalu konstelasi ya di grup G itu, saya rasa Iran punya peluang. Nah, ini yang agak menarik, Juno. Tidak hanya akan bermain di Los Angeles dan Seattle. Kalau diambil 8 misalnya dari peringkat 3 terbaik supaya lengkap 32, maka Iran menurut saya akan lolos. Itu ya, tinggal Selandia Baru yang tersisa di grup itu. Jadi perjalanannya tidak hanya sampai di putaran grup saja gitu. Masih ada keluar untuk babak gugur. Baik Bang Effendi, tapi sebelum kita lanjutkan Bang, tadi kalau Bang Effendi di awal menyebutkan bagaimana Trump seolah-olah tadi silakan ikut tapi keamanan tidak kami jamin, tapi yang menarik Bang, ini dianulir ya, baru-baru ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini Marco Rubio buka suara terkait Iran dan Piala Dunia, katanya boleh datang asalkan tidak terafiliasi dengan pasukan IRGC ini. Kita lihat pernyataannya Bang Effendi berikut. Nothing from the U.S. has told them they can't come. I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that we want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. But no one's, I don't know where that's coming from, other than speculation that Iran may decide not to come, and then Italy would fill their spot. But if they decide not to come on their own, it's because they decided not to come. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, journalists and athletic trainers. Bang Effendi, ini pernyataan lebih ini ya spesifik ya. Silakan datang untuk atlet tapi jangan terafiliasi dengan tadi pejuang Iran. Anda melihat statement ini apa yang ingin disampaikan sebenarnya Amerika ini, Bang Effendi? Ya, selalu menarik ya, saya belajar di Amerika juga, kemudian mengamati pemilu-pemilunya. Tapi ini para pelawak lah ya, baik yang Marco Rubio ini. Bagaimana caranya ya Anda melakukan semacam itu ya, profiling dengan mengatakan bahwa timnas Iran ini akan diseleksi lagi ya, berdasarkan ada terkait dengan IRGC atau tidak. Misalnya itu mana caranya ya? Apakah pernah wajib militer atau apa, dan yang pasti kan mereka lolos dari penyisihan yang begitu panjang ya, itu sebagai pemain sepak bola gitu. Jadi kalau Anda lihat misalnya Mehdi Taremi ya yang luar biasa selama penyisihan, itu kan jelas berkarya di Porto dan Inter Milan misalnya.
Jadi mereka saya rasa jelas adalah pemain-pemain bola profesional dan bisa kita ikuti jejaknya dalam penyisian gitu. Jadi nggak apa-apa lah Marco Rubio terserah lah mau bicara apa saja gitu. Karena toh mereka punya kekuasaan ya dalam konteks visa dan lain-lain ya. Jadi nanti kalau profilingnya bisa sampai ke sana dan memang ada sesuatu yang sangat ketat secara politik, tapi saya rasa itu akan menjadi kontroversi yang lain lagi. Iya, karena kita tahu Amerika nih sekarang posisinya udah kejepit Bang, di mana-mana ya dibenci dan diasingkan dari pergaulan. Nah kalau kita lihat Bang, FIFA di sini sebagai organisasi yang menaungi ini, menurut Anda haruskah Presiden FIFA dan ya FIFA sendiri sebagai badan punya sikap khusus, statement khusus terkait Iran dan proses nanti selama rombongan akan datang. Harus ada sesuatu kah Bang menurut Anda yang keluar dari Presiden FIFA ngomong sendiri gitu? Ya Infantino juga cukup lucu lah ya. Pokoknya banyak yang lucu-lucu Juno. Yang pertama tiba-tiba dia memberikan apa ya semacam hadiah perdamaian kepada Trump ya. Sebelum Anda sudah berikan hadiah perdamaian lalu ada bom terhadap Iran, itu kan menarik. Dan kita sama sekali tidak pernah tahu ya, jadi banyak pencinta bola di dunia yang nanyain ke Infantino gitu ya, maupun ke FIFA. Itu panitianya siapa sih? Kriterianya apa? Berapa orang yang diseleksi untuk hadiah perdamaian itu misalnya. Jadi agak menarik tuh seperti tiba-tiba Anda memberikan hadiah tertentu dengan harapan-harapan khusus Anda lah. Agak bersifat politis tentunya gitu. Nah yang kedua, mungkin ya hal-hal yang menenangkan kita adalah pernyataan terakhir dari Infantino 31 Maret ya yang lalu bahwa segalanya harusnya berjalan normal-normal saja dan mereka siap ya untuk tetap menyambut Iran di Piala Dunia. Tapi pada bagian itu kita menjadi sedikit lebih tenang. Baik, Bang Effendi, satu mungkin kita tahu bahwa ya persiapan dan sikap juga masing-masing negara ya termasuk Iran dan Amerika memang ini masih dalam ya masih nimbang-nimbang seperti itu. Kalau misalnya skenario terburuk Bang Effendi, misalnya Iran mengurungkan niat dan tidak mau berangkat seperti itu, kursi ini harus kosong atau digantikan ya seperti tadi usul ya untuk Italia atau mungkin Indonesia karena kita pernah kalah dari Iran waktu kualifikasi. Gimana Bang Effendi? Ada 3 skenario ya. Yang skenario pertama itu adalah kapan nanti Iran menyatakan tidak ikut ke Piala Dunia. Kalau misalnya dia menyatakan tidak ikut itu pada tanggal menjelang keberangkatan itu memang agak sulit ya untuk mencari pengganti karena pernah dinyatakan akan ada playoff lagi ya, playoff kedua berarti. Mungkin playoff ketiga karena ada playoff 1, playoff kedua yang kemudian menggagalkan Italia itu ya. Itu kan playoff kedua melawan Bosnia Herzegovina. Nah, dalam konteks itu sudah tidak ada waktu lagi kalau sebelum berangkat mereka mengatakan kami gagal, kami tidak jadi berangkat lah misalnya dengan berbagai pertimbangan. Tidak ada waktu lagi. Yang kedua memang ada peraturannya di FIFA bahwa hak terakhir sepenuhnya berada pada FIFA ya untuk menentukan siapa nanti yang akan menjadi penggantinya gitu ya dengan kelayakan apa untuk itu. Tapi pada poin ketiga menjadi menarik juga untuk melihat bahwa ada Piala Dunia di mana grup G-nya itu cuma tinggal 3 peserta gitu. Karena mungkin sudah tidak ada waktu untuk melakukan penggantian dan pada sisi lain seperti tadi ketika kita bicara tentang Italia misalnya, 2 menteri dan ketua KONI-nya sudah mengatakan itu memalukan. Ini jalur politik, ini jalur prestasi, jalur olahraga, jalur terhormat gitu. Nah, pertanyaan kita Juno adalah nggak malu tuh negara yang menggantikan gitu karena misalnya dia negara yang digantikan ini sedang diserang habis-habisan gitu. Anda tahu ya stadion mereka juga mereka paling terakhir itu lolos 2-2 dengan Uzbekistan itu kan sudah porak-poranda dibom oleh Israel dan Amerika. Iya Bang ya, karena kalau kita lihat sikap Italia ini memang ya sejauh ini tidak mau. Plus juga Bang, memang ada ketegangan beberapa waktu yang lalu kan Presiden Italia, Perdana Menteri Italia Meloni bilang bahwa apa yang dilakukan Trump ini memang tidak bisa ditolerir karena perang. Jadi ada ketegangan sedikit antara Roma dan juga Washington. Nah, akhirnya ada usulan ini, itu yang dibaca publik sebenarnya Bang ya. Tapi lagi-lagi harusnya tadi kalau negaranya punya malu nggak mau Bang ya. Jadi pertanyaan kita Juno sebetulnya ujungnya negara mana yang bersedia tampil menggantikan ketika misalnya negara seperti Italia yang bahkan pasti sangat ingin ya tampil ya setelah 3 kali itu tapi akhirnya mereka memalukan itu usulan yang memalukan kata mereka gitu. Nah apakah
ada negara-negara lain yang mau menggantikan dengan wajah tahan malu gitu ya. Betul. Karena tidak layak, dan kemudian pada sisi lain sudahlah, dalam konteks Trump ini jangankan kita-kita, jangankan para politisi, paus pun dia lawan gitu ya. Yes, kalau Bang Effendi lihat beberapa saat sebelum kita dialog, Paus juga kembali mengutuk sikap Amerika yang inkonsisten. Oke, Bang, terima kasih banyak untuk ilmunya sore ini ya, dengan rules tadi yang Anda sebutkan dan segala macam sejarah. Kita bicara bagaimana Piala Dunia harusnya tadi menjunjung tinggi sportivitas, fairness, dan humanity ya Bang ya, bahwa ini pesan yang harus kita sampaikan, bahwa nggak ada olahraga tanpa kemanusiaan, itu nggak bisa sebenarnya. Dan semoga ya Palestina, Iran ya, saudara-saudara kita di sana cepat kelar, cepat damai dan cepat sehat ya Bang. Free Palestine, free Iran ya Bang. Terima kasih Bang Effendi. Terima kasih, sehat-sehat. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud kembali jadi perbincangan terkait dugaan adanya kursi pijat seharga